Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Maudita Putri Etiarti. Saya merupakan peserta sekolah paralegal angkatan pertama. Saya ingin menjelaskan apa yang saya ketahui mengenai wan prestasi dan juga gugatan sederhana. Pertama itu wan prestasi itu sendiri. Dalam hukum, wan prestasi berarti kegagalan dalam memenuhi prestasi yang sudah ditetapkan. Prestasi merupakan suatu hal yang dapat dituntut. Dalam sebuah perjanjian, umumnya ada satu pihak yang menuntut prestasi kepada pihak lain. Contohnya, seperti kreditur menuntut prestasi kepada debiturnya. Berdasarkan 100 pasal 1234 KUH Perdata, prestasi yang dituntut umumnya berupa tiga hal, yakni memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan untuk tidak berbuat sesuatu. Seperti yang sudah disebutkan, kegagalan dalam memenuhi prestasi disebut wan prestasi. Kemudian ketentuan atau dasar hukum wan prestasi dimuat dalam KUH Perdata. Berdasarkan pasal 1238 KUH Perdata, wan prestasi adalah kondisi di mana debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Selanjutnya, terkait unsur wan prestasi, subjekti dalam hukum perjanjian menerapkan terdapat 4 unsur dalam wan prestasi, antara lain tidak melakukan apa yang disanggupi atau tidak melakukan apa yang dijanjikan. Yang kedua, melakukan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan. Yang ketiga, melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat. Yang keempat, melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Kemudian, eh, untuk gugatan sederhana sendiri, yaitu gugatan sederhana merupakan gugatan perdata dengan nilai gugatan material paling banyak 500 juta rupiah yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktian yang sederhana. Penyelesaian dengan gugatan sederhana hanya bisa digunakan untuk perkara ikat janji atau wan prestasi dan atau perbuatan melawan hukum. Penyelesaian dengan gugatan sederhana tidak dapat digunakan untuk perkara yang penyelesaian sengketa dilakukan melalui pengadilan khusus atau sengketa hak atas tanah. Perkara ikat janji atau wan prestasi merupakan perkara yang timbul akibat tidak dipenuhinya sebuah perjanjian jual beli terhadap suatu barang. Sedangkan tidak semua perkara ikat janji dan PMH dapat diselesaikan melalui penyelesaian gugatan sederhana. Perkara yang tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme ini antara lain yang pertama, perkara yang penyelesaian sengketanya dilakukan melalui pengadilan khusus. Kedua, perkara yang berkaitan dengan sengketa hak atas tanah. Terus, siapa yang bisa mengajukan gugatan sederhana? Yaitu seluruh subjek hukum, baik orang perseorangan ataupun badan hukum, dapat mengajukan gugatan sederhana. Pihak yang mengajukan gugatan sederhana tidak lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama. Istilah bagi orang yang memasukkan gugatan adalah penggugat. Beberapa pihak yang terlibat dalam gugatan sederhana sendiri, yaitu penggugat atau tergugat, masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama. Kemudian kepentingan hukum yang sama adalah kepentingan yang saling terkait antara sesama penggugat atau tergugat. Contohnya seperti dalam perjanjian kredit, suami yang menandatangani perjanjian kredit yang dilakukan oleh istri merupakan pihak yang masuk dalam kategori kepentingan hukum yang sama dalam sengketa perdata tersebut. Dalam biaya yang dikeluarkan eh, pada gugatan sederhana, yaitu besaran panjarnya
ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri setempat, panjar biaya tersebut dibayar oleh penggugat, sedangkan biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah sesuai dengan amar putusan. Upaya hukum atas putusan gugatan sederhana apabila Anda menolak putusan yang dijatuhkan oleh hakim dalam penyelesaian gugatan sederhana, maka tersedia upaya hukum mengajukan permohonan upaya hukum keberatan. Proses setelah gugatan didaftarkan dan membayar panjar biaya perkara, eh, yaitu setelah gugatan didaftarkan, Anda dapat menunggu panggilan dari pengadilan. Petugas pengadilan akan mencatat gugatan dalam buku register khusus gugatan sederhana. Setelah dicatatkan, berkas Anda akan diserahkan kepada ketua pengadilan. Ketua pengadilan menunjuk hakim yang akan memeriksa dan memutus perkara yang akan Anda ajukan. Panggilan kemudian dilakukan oleh jurusita ke alamat yang tertera di dalam formulir gugatan. Pemberitahuan terkait informasi sidang dapat juga dilakukan melalui pesan teks atau SMS ataupun surat elektronik atau email yang dicantumkan dalam formulir gugatan. Kemudian hakim ditunjuk akan melakukan pemeriksaan atas perkaraan. Nah, apabila hakim berpendapat bahwa gugatan tidak termasuk dalam gugatan sederhana, maka hakim mengeluarkan penetapan yang menyatakan bahwa gugatan bukan gugatan sederhana dan mencoret dari register perkara dan memerintahkan pengembalian sisa biaya perkara setelah dipotong biaya-biaya yang dikeluarkan oleh pengadilan, di antaranya biaya panggilan, biaya dan biaya lainnya yang sudah dikeluarkan kepada Anda. Jika gugatan dinyatakan bukan gugatan sederhana, bukan berarti hak untuk mendapatkan keadilan menjadi hilang. Anda dapat mengajukan gugatan ke dalam gugatan biasa. Apabila hakim berpendapat bahwa gugatan yang diajukan penggugat adalah gugatan sederhana, maka hakim menetapkan hari sidang pertama. Baik penggugat maupun tergugat akan dipanggil oleh pengadilan untuk hadir dalam sidang pertama. Baiklah, mungkin sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.